melalui pemberontakan bersenjata, bukan juga melalui petisi lunak, melainkan melalui kata-kata yang tajam, organisasi yang terstruktur, dan keberanian yang melampaui zamannya. Inilah kisah nasionalisme radikal Indonesia pada masa pergerakan, dengan fokus utama pada Indische Partij, yaitu sebuah organisasi politik pertama yang secara terbuka menuntut kemerdekaan Hindia Belanda dari penjajahan Belanda. Untuk memahami mengapa nasionalisme radikal muncul, kita perlu melihat kondisi Hindia Belanda di awal abad ke-20, kebijakan politik etis yang diperkenalkan Belanda sejak tahun 1901 membuka akses pendidikan bagi sebagian kecil rakyat pribumi. Ironisnya, pendidikan inilah yang justru menjadi bumerang bagi kolonialisme, karena kaum terpelajar yang dihasilkannya semakin sadar akan ketidakadilan yang mereka alami. Indische Partij didirikan pada 25 Desember 1912, diprakarsai oleh 3 tokoh yang dikenal sebagai 3 serangkai, yaitu ada Ernest Francois Eugene Douws Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Ideologi Indische Partij bertumpu pada antikolonialisme yang tegas dan nasionalisme teritorial, bukan nasionalisme etnis atau agama. Dalam pandangan mereka, semua orang yang mencintai Hindia adalah bagian dari bangsa Hindia tanpa memandang ras atau keyakinan. Yang membuat Indische Partij revolusioner untuk zamannya adalah keberaniannya, karena ia secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan Hindia Belanda dari penjajahan Belanda. Slogannya yang terkenal adalah Hindia untuk Hindia-ers, sebuah visi inklusif yang merangkul semua penduduk Hindia dari Jawa, Sumatera, Ambon hingga keturunan Eropa dan Tiongkok sekalipun yang lahir dan hidup di bumi Nusantara. Jadi penelitian saya ini berfokus pertama-tama itu pada bagaimana ideologi nasionalisme radikal terbentuk di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 dan apa yang membedakannya dari bentuk-bentuk pergerakan nasional yang lebih modern seperti Budi Utomo. Terus fokus kedua itu bagaimana Indische Partij mengoperasikan nasionalisme radikal melalui ideologi, program, dan strategi perjuangannya, serta siapa saja tokoh-tokoh yang menggerakkannya. Lalu fokus yang ketiga itu adalah sejauh mana pengaruh Indische Partij terhadap perkembangan pergerakan nasional selanjutnya dan bagaimana warisan dapat ditelusuri hingga konsolidasi nasionalisme pada Sumpah Pemuda 1928. Senjata utama Indische Partij bukanlah bedil, melainkan pena dan kata-kata. Melalui surat kabar The Express yang dipimpin oleh Douws Dekker, gagasan-gagasan radikal disebarkan ke seluruh penjuru Hindia. Artikel demi artikel, pidato demi pidato, kesadaran kritis tentang penindasan kolonial disamai di benak pembacanya. Suwardi Suryaningrat dengan cemerlang pernah menulis esai sarkas berjudul Als ik een Nederlander was, yang berarti andai kata aku seorang Belanda, saat Belanda merencanakan perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis. Esai pendek itu pun membuat pemerintah kolonial merespon dengan keras. Indische Partij dibubarkan pada 1913 setelah hanya setahun berdiri karena ketiga tokohnya diasingkan ke Belanda. Nasionalisme radikal yang dipelopori oleh Indische Partij mengajarkan kita sebuah pelajaran abadi, bahwa keberanian untuk menyebut kebenaran, sekecil apapun organisasinya dan sependek apapun hidupnya, mampu menggerakkan sejarah. Sebuah esai, sebuah slogan, sebuah surat kabar bisa lebih berbahaya bagi kolonialisme daripada 1000 senjata. Saya ucapkan terima kasih, semoga kajian tentang nasionalisme radikal ini tidak hanya menjadi pengetahuan akademis, tetapi juga menjadi cermin untuk memahami apa artinya menjadi bangsa Indonesia.